Kalau kita nggak bisa bantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Ya. Kalau nggak bisa sedikit orang, bantulah beberapa orang. Nggak bisa satu orang, nggak bisa juga, jangan nyusahin orang. Nah ini menteri kita ini, Pak Purbaya lah urusannya ini, dia mau nyusahin rakyat. Yang rakyat udah bebas, bisa mencari makan sendiri, tidak memberatkan negara, tidak membebankan negara, justru mau dimatiin. Gimana tuh? Coba tuh Bapak tuh jalan-jalan tuh gunung-gunung sana, liatin yang bagian yang suka pakai baju-baju bal ini, yang biasa beli itu, orang dari menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. UMKM yang dipikirin. Sampai ke gunung-gunung bahkan Saya udah ke gunung-gunung, menjangkau pelosok-pelosok ya. Dan mungkin Menghidupi orang ya. Bahan-bahan UMKM itu dari mana? Dari impor. dari Impor Cina. Dari impor Cina. Impor Cina. tekstilnya dari impor juga tuh Bang. Iya, saya sebetulnya tahu juga sih sedikit. Masuk 3 bayar 1 kok. Oh, Sama-sama juga. masuk 3 bayar 1 guys. Iya. Itu masuk 3 bayar 1 guys. Gitu aja. Nah, sekarang yang punya pabrik, orang mana yang punya? Orang luar ya Bang. Orang luar. Halo guys, kembali lagi sama kita dari Dragon Ball Bandung dengan saya sendiri. Di sini ada Ugi sebagai host dan hari ini aku nggak sendirian. Udah pasti kalian lihat ya ditemanin sama om-om, bang-bang, mas-mas yang ganteng ya. Yang pertama nih boleh Pak, silakan kenalin apa namanya siapa Pak? Saya Wido sebagai pelaku thrifting. Berikutnya ini Siapa dengan siapa nih? Sama Bang M masih di bangku cadangan. Sebagai apa nih Bang M? Pelaku thrifting. Pelaku thrifting. Dan ini siapa nih spesial gue? Boleh Bang kenalan dulu siapa namanya Bang? Oh, saya Dado. Bang Dado. Sebagai Ya, apa nih? sebagai pelaku Pelaku thrifting. thrifting juga. Ya. Oke guys. Senior. Senior ya, senior. Oh, Sepuh. Sepuh enggak, enggak, Suhu, tahun. suhu. Oke guys, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama teman-teman dari sini. Mungkin ada teman-teman juga yang baru nonton YouTube kita, mungkin baru bergabung atau ingin tahu lebih dalam kayak gimana tentang thrifting di negara ini. Pas banget, kita akan kedatangan tamu yang senior lah dibilangnya ya. Kita akan cari tahu, ngobrol-ngobrol, ngulik-ngulik apa sih dan bagaimana thrifting itu adanya dan munculnya di negara kita. Yang pertama nih, mungkin aku akan nanya langsung ke Bang Dado ya Bang ya. Abang kan ini dikenal sebagai senior nih Bang, yang udah mungkin lebih lama terjunnya di dunia thrifting. Nah, menurut Abang tuh sejarah thrifting masuk ke negara kita tuh awal mulanya sepengetahuan Abang gimana nih Bang? Oh. Mungkin teman-teman pengen tahu. Oke. Kalau untuk masalah thrifting, Ya, thrifting ini kan ke sini-sininya namanya thrifting. ya dulu apa nih? Kalau dulu awal-awalnya itu BJ. Oh BJ. Baju Apa tuh BJ? bekas, Baku. gitu kan. Terus dengan berjalannya waktu berubah sebutannya dengan sebutan cimol. Cimol. Ya, Oke. karena ada peralihan dulu awal-awalnya kita buka barang-barang cimol ini di Pasar Baru. Di Pasar Baru. Iya, kaki lima. Terus ada penggusuran, pemindahan, terus pindahlah ke Cibadak. Nah, disitulah tercipta namanya baju cimol dan sekalian Cibadak Mall. Oh, singkatannya gitu, itu ya, ya. Cibasi Badak Mall. Setelah berjalannya waktu juga kita dipindahkan lagi nih, Kenapa digusur lagi tuh? digusur lagi. Dari Cibadak kita pindahnya ke Kebun Kelapa, Oh, ex terminal Kebun Kelapa. oh, gitu. oke. Nah, setelah dari Kebun Kelapa, Hmm. kita pun juga digusur lagi pindahnya ke Tegalega. Setelah itu juga pindah lagi ke sekarang Gede Bage. Ini bagi Nah, di Gede Bage pun juga itu masih namanya Cimol. masih Cimol ya, Ah. mempertahankan namanya. Ya, tapi karena sekarang ini udah sosmednya udah media elektronik ini udah banyak kan, Betul. jadilah muncullah thrifting. Berarti Ah. dari apa BJ terus ke apa ke Cimol lah. Iya, Berarti Cimol. dari Pasar Baru, Cibadak, Tegalega baru ke sini ya Bang ya. Berarti panjang banget Kebun ya. Kelapa. Oh, Kebun Kelapa Ya. baru ke Gede Bage. Jadi untuk setiap daerah itu beda-beda thrifting ini dulu sebutannya. Apa Kalau di Jambi sama kita ya taruhlah BJ kan. BJ? Tapi Buruan kalau Jambi. di Medan itu Monza. Oke. Kalau di Jawa itu Owol-owol. Apa Bang? Owol-owol. Awal-awal? Iya. Baru tahu guys. Owol. Baru tahu. Cangkar kayak. Sulawesi. Cangkar Iya, di mana ya? Sulawesi Cakar. Tahun berapa Jadi- itu Kak? Oh, tahu. Kalau mulai dari tahun 95 95 itu mulai di mana? Itu di Pasar Baru. itu Belum lahir. belum lahir gitu ya? Masih di siapa tuh? Lahir tahun berapa, Gi? Belum. 99.
sama gitu. Siap, siap. 99. Oke ya tuh guys, jadi ternyata kalau misalkan baru pertanyaan pertama tuh udah panjang banget sejarahnya ya. Bang, kalau kan tadi kalau misalkan kita tahu berarti awal tuh masuk 95 tuh ya. Nah, awal mula masuk tahun 95 tuh berarti gimana nih Bang? Apa sih awalan musola tuh item apa atau barang kayak gimana nih si teknisnya tuh? Kalau untuk barang mah semuanya udah ada. Udah ada. Cuman tidak masuk volumenya tidak sebesar sekarang. Oh, oke. Paling di angka ratusan, Tulisan bal. ratusan bala. Belum nyampe-nyampe kayak sekarang tuh. Belum. Kalau dulu harganya berapa? Dulu murah. Ah, coba kasih tahu harga yang paling murah dulu. Pertama. Paling murah Item dulu apa? kalau baju anak 250.000. Satu bal. Satu bang. Satu bal 250.000. tahun 95. Tahun 95. Kalau dulu masih zaman merek-mereknya Ubu, Budweiser. Oh, itu aku nggak tahu. lah, Jim. makanya Kak Jogi nggak bakalan ngejamanin tahu. itu. Bang em tau nggak Bang? Kalau sekarang ini ya, maaf ngomong ya, Genzi. banyak-banyak yang sok-sok tahu aja lah. Iya. Iya. Orang lama. Kalau saya ini udah keliling, udah muter saya jual baju thrifting ini. Dari mulai di Jawa Barat, Bandung lah khususnya kan. Sukabumi saya pernah, Bogor saya pernah, Jakarta pernah juga, Pernah. tapi tidak terlalu lama. Terus saya ke Jawa Tengah juga. Oh, Jawa Tengah pernah. Jawa Tengah itu saya udah muter semua itu. Kota-kota mana? Dari Dieng sampai Kalibening, Sumbawono, Ngadirejo, Semarang. Demak, Semarang, Waleri, Banyak pemainnya tuh. Jawa Timur tuh itu sampai Pacitan. Iya, Pak Cita. Pacitan itu terus Kediri, Ah, ah. Nganjuk, itu saya udah semua. Wow. Bahkan di gunung-gunung kayak lereng-lereng Gunung Merapi, Solo Tiga, Solo, Ngampel, Dieng, itu saya udah masukin semua. Nah coba sekarang ini ya para pejabat lah istilahnya kan, Ya. kayak Pak Menteri. Coba lihat yang ke bawah lah, coba tanya yang ke bawah, jangan ngelihatnya yang di atas. Ya, benar. Tiba-tiba langsung tutup, tiba-tiba langsung diginiin, digituin. Memang kita tahu kita ini melanggar, tidak bayar pajak Ya. untuk barang masuk. Tapi kan kita dengan ada hasil, kita bisa beli motor, kita bisa nyekolahkan anak. Itu kan dari hasil ini kita juga bayar pajak. Ya, pajak motor. Bayar pajak motor kan kita bayar anak sekolah sekarang untuk kuliah Benar. segala macam kan. Dan itu bukan hasil merampok ya. Bukan hasil merampok, justru sekarang ini kalau kalian mau tahu, yang tukang rampok itu udah banyak yang kerjanya di thrifting. Berarti terselamatkan dia dari dunia gelap itu kan. Iya. Beneran itu mah. Daripada dia Luar nyolong, biasa. ya. Beneran. Daripada nyolong ya kan. Benar ya. Sedangkan Kerja. presiden kita aja nih ya, Ah. presiden kita aja punya apa itu bilangnya omongan kata-kata lah ya. Kalau kita nggak bisa bantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Ya. Kalau nggak bisa sedikit orang, bantulah beberapa orang. Nggak bisa satu orang, nggak bisa juga jangan nyusahin orang. Nah ini menteri kita ini, Pak Purbaya urusannya ini, dia mau nyusahin rakyat. Wah. Yang rakyat udah bebas, bisa mencari makan sendiri, tidak memberatkan negara, tidak membebankan negara, justru mau dimatiin. Gimana tuh? Ya. Coba tuh Bapak tuh jalan-jalan tuh gunung-gunung sana, liatin yang bagian yang suka pakai baju-baju bal ini, yang biasa beli itu, dua orang dari menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. UMKM yang dipikirin. Sampai ke gunung-gunung bahkan Saya ya. udah ke gunung-gunung, Menjangkau pelosok-pelosok ya. Dan mungkin kalau Menghidupi orang ya. luar biasa. Ntar Bang, tahan dulu ya. Ini mungkin akan panjang jawabannya karena Iya. semua di awalnya itu udah dijabar-jabarin. Nah, kalau misalkan boleh tahu nih Bang, kilas balik pas itu Abang kan itu tadi keliling kota-kota Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu tuh Abang ikut serta berjualan atau gimana tuh Bang? Ya saya berjualan lah. Berjualan. Jadi begini, kita Berjualan. untuk buka bal itu ya kalau dulu kan namanya jongkok, bukan kayak sekarang toko itu bukan. Oh ya. Jadi sisa dari pilihan itu ada kita obrolin tuh ke gunung, ke orang-orang petani-petani lah yang belinya itu dengan harga 30.000, 10.000. 25.000. Coba kalau pakaian baru, bisa nggak dengan harga 20.000, 30.000? Sulit sekarang. Nah, itu makanya. Terus kualitas barangnya juga lebih bagus barang thrifting daripada barang-barang UKM ini. Saya dari celana dalam sampai kaos sampai topi pun saya pakai cuma simbol. Dan aman-aman aja Bang. Aman-aman aja. Banyak banget Nggak yang ada penyakit berita sama sekarang. Dari tahun Banyak 95. berita yang ngomong bahwa thrifting itu bawa penyakit Wah. katanya. Thrifting itu merusak Enggak, kulit. jadi Gimana gini. Bang tanggapannya Bang? Penyakitnya takut. Dia tahu orang ini orang susah nih, pakai baju bekas, nggak ada uang orang ini.
buat berobat aja dia nggak ada uang nanti. Berarti orang-orang Jadi yang kena penyakitnya orang-orang yang punya uang itu aja. Iya, luar biasa guys. iyalah. Berarti abang udah berapa tahun tuh bang? Sampai Hitung aja dari 95 sampai sekarang. 30. Aku nggak ngerti ngitungnya 30 gimana. 30 tahun ya. 30 Iya. tahun abang masih sehat bang, kulitnya aman kan? Alhamdulillah Aman. sehat. Berarti itu statement masih yang. sehat semua. Nggak ada gangguan sama sekali. Nah dulu waktu abang pas keliling-keliling kota yang tadi abang sebutin tuh, gimana tuh respon-respon masyarakat di sana bang ketika tahu barang ini kok bisa murah tapi kualitasnya bagus? Jadi begini, kalau untuk kita dagang di gunung-gunung itu, tadinya awal-awal kan kita mencoba nih, Ya awal-awal Karena- kan pada nggak tahu kan? sepi kan dagang di jongkok lah, di toko istilahnya sekarang itu. Ya, oke lah kita coba-coba untuk jalan, bawa mobil, ngobrol dengan mobil sewa segala macam kan, kita ngobrol. Tiba-tiba ya banyaklah peminat di situ. Belanja, alhamdulillah ya dapat uang lah, ada keuntungan lebih sedikit lah. Nah dengan berjalannya waktu, tiba-tiba memang kita tuh diharapkan kedatangan kita. Oh, yang awalnya orang nggak tahu, Ah. jadi diharapkan. Karena Itu. apa? Ya karena itu, barang pertama kualitasnya bagus, Nah, harganya murah, berarti responnya baik ya. sangat baik. Ketika abang awal mulai jualan itu Oh sangat baik, digemari hingga diharapkan. Gitu sangat ya. digemari dan sangat diharapkan. Tapi ini untuk orang menengah ke bawah, Ya, ya. dan orang itu yang paham dengan barang cimol lah istilahnya kalau kita Ya. dulu ya. Thrifting itu agak susah juga saya nyebutnya. Itu karena kan baru-baru bahasa zaman sekarang. Nah itu Bahasa sekarang, Bang. iya. Thrifting itu zaman sekarang. Iya, cobalah gini, pemerintah itu kan seharusnya kayak Gubernur Jawa Barat aja lah. Ya. Dia tahu ke pelosok-pelosok yang mana, Hmm. keluarga yang mana yang betul-betul dalam kesusahan. Dia tahu. Jangan tiba-tiba datangnya di tengah orang yang banyak uang, yang menengah ke atas, tanpa memikirkan orang yang di bawah. Sekarang UMKM, cerita UMKM lah yang kudengar sekarang kan, yang saya juga nggak ngerti lah itu UMKM apa, gitu, nggak ngerti. Tukang jahit itu, Pak. Oh, itu ini bang. Jadi kayak memproduksi pakaian baru dari mentah, Ya, dari bahan. dari jahit, bahan. lain-lain. Ya sekarang saya juga ingin tanya sebetulnya sih, bahan-bahan UMKM itu dari mana? Dari impor. Dari Impor Cina. Dari impor Cina. Impor Cina. Istilahnya dari impor juga tuh bang. Yo. Iya, saya sebetulnya tahu juga sih sedikit. Masuk 3 bayar 1 kok, Oh. sama-sama juga. Masuk 3 bayar 1 guys. Iya. Itu masuk 3 bayar 1 guys. Gitu aja. Nah, sekarang yang punya pabrik, orang mana yang punya? Orang luar ya bang. Orang luar. Benar bang. Lihat sekarang kerugian PLN berapa? Karena apa? Pembayaran PLN ibaratnya 1 bulannya 1 juta, bayar 200. Pabrik-pabrik itu. Iya, jelas nggak itu? Pasti itu. Pasti, benar. Merugikan negara atau tidak? Gimana? Pasti merugikan. Sedangkan rakyat nggak pernah bayar listrik itu ngutang, nggak pernah ya. Kita kan sebelum ini tokennya harus diisi duluan. Nah, sedangkan pabrik-pabrik, semua pabrik-pabrik besar itu, dia bayar listriknya tuh tidak sesuai. Gitu. Harusnya tagihan dia sebulan 100 juta, mereka bayar paling cuma 20 juta. Nah, makanya PLN kita bangkrut. Di mana ceritanya PLN itu istilahnya monopoli lah di Indonesia, tapi bisa bangkrut, bisa utangnya besar karena banyak pencurian. Cuman kan kita sebagai rakyat jelata, orang susah, nggak bakalan bisa melawan pejabat negara dan pemerintah. Benar. Yang Nggak kita lawan itu bisa. pemerintah ya bang. Iya, karena pemerintah yang punya kuasa setelah dia duduk. Tapi sebelum dia duduk, dia butuh dengan rakyat. Butuh. Itu sudah. Dia sanggup datang ke kita, Benar. Seluruh bahwa Eropa. kita bisa milih dia setelah dia dipilih, main dia tangan besinya kan? Sekarang, tangan besinya dimainkan. Rakyat mau ngelawan, ditindas. Nggak ada power sama sekali rakyat. Iya. Sekarang berani nggak mereka ngusut yang Pertamina katanya dengar-dengar rugi sekian miliar triliun itu, berani nggak? Gimana guys? Benar berani nggak, guys? Dan media-media elektronik ini cuma yang beraninya cuma ngangkat thrifting ini aja terus yang gede-gedein. Selalu menjadi kambing kita. Iya, karena mereka udah di ini duluan. Kalau thrifting kan mana uangnya nggak ada. Nah, sekarang Freeport kita cuma kebagian berapa persen? Berani nggak pemerintah tuh ambil alih? 0,03% ya. Iya. Katanya 70% ya. Nah, sekarang berani nggak ngambil itu? Jangan rakyat kita ini setengahnya, sebagiannya udah bisa mencari uang tanpa merepotkan negara, kok tiba-tiba mau dihabisin, mau dimiskinkan lagi. Iya. Nanyanya jangan ke pelaku thrifting. Dampak thrifting itu ke kulinya, ke pedagang asongan, ke pedagang nasi.
Jutaan orang Jutaan mencari nafkah orang. dari thrifting ya. Kalau nggak salah, ini dulu waktu kita sama Bang Ardian Napitipulu, Iya. dia pernah bilang hampir 10 jutaan Di Indonesia. seluruh Indonesia. 10 juta. Gimana guys kalau 10 juta itu jadi pengangguran itu Nah. gimana? Itulah tanyakan sama yang pemerintah yang mau berantas ini. Angka kriminalitas pasti tinggi lagi itu. Nah sekarang UMKM, barang UMKM, pabrik jalan lagi. Nyerap cuma berapa pegawai sih? Nggak akan nyampe 10 juta. Ah, nyampe. Terus kita mau kerja itu bayar dulu, Ya. baru masuk kerja. Kerja di pabrik ya. Sering Tiga pabrik. terjadi di kota-kota besar itu guys. Kan? Di kota-kota besar kayak Setelah bayar, nanti baru taker kontrak 3 bulan berhenti. Pengurangan, belum pulang uang, udah berhenti kerja. Pengangguran. Oke bang, tahan. Nah, Sisi gelap Sisi gelap pabrik itu ya. gitu ya. hampir Kalau- semua. Kalau dari Bang M, coba tadi kan bahas UMKM nih Bang. Ah, Menurut Abang UMKM itu apa dan thrifting itu termasuk UMKM nggak sih? termasuk UMKM lah. Itu kan Gimana? usaha menengah Kecil mikro ya? kecil mikro ya. Ya pokoknya itulah teman-teman ya. Termasuk kita itu sebenarnya bagian UMKM juga. Nah, Kita tuh juga melakukan kegiatan ekonomi dengan lingkup yang kecil, ngebantu pemerintah juga secara langsung, bukan tidak langsung juga itu ya. Ya. Salah satunya bikin lapangan pekerjaan gitu. Emang semua orang di dunia ini mau kerja di pabrik semua? iya. Enggak juga kan? Banyak bagian-bagian part-part yang kita tuh mengisi satu sama lain ya kan. Dibilang banyak pengangguran, pabrik tutup. Udahlah, nggak usah dikait-kaitin ke sana. Kita sendiri kan tahu itu bahannya aja impor sekarang. Terus mereka mau kerja apa di dalam pabrik ya kan? Barangnya jadi impor. Ironis itu teman-teman. Yang jelas begini aja, seharusnya pejabat negara ini harus mikir. Jangan asal-asalan, jangan mentang-mentang lah. Dia udah menjabat semena-mena sama rakyat ini kan. Coba dia dapat gajinya dari mana? Dari rakyat. Dari rakyat kan? Dari rakyat. Kenapa harus tekan rakyat? Tuh, kenapa tuh guys? Wah, oke. Kita bayar pajak, kita bayar rumah sakit segala macam. Makan aja kena pajak. Kencing juga kena bayar. Nah itu Kena bayar makanya. sekarang. Dimakan kan sama mereka karena makan gaji. Uang kencing kita bayar kencing tuh, dimakan mereka tuh. Iya. Jadi menurut saya pemerintah sendiri salah kaprah sih. Apa salah kaprahnya? Dia bilang pabrik-pabrik itu UMKM. Jadi gara-gara thrifting, Ya. pabrik itu tutup. UMKM tuh pabrik itu bukan UMKM. Kita tahu dulu pengertian UMKM apa. UMKM itu usaha menengah mikro. Jadi yang Ya. kecil nih, yang kecil sampai yang menengah. Kalau pabrik udah besar, yang punya orang luar negeri. Betul. Pabrik guys di daerah Soreang itu punya orang India, punya orang Korea. Katanya itu tutup gitu, gara-gara thrifting, nggak mungkin gitu. Dan salah kaprah nih pemerintah. Masa iya pabrik termasuk UMKM? Pak, UMKM itu kita nih. Kita yang di bawah, yang mikro-mikro ini, yang modalnya cuma ratusan ribu, cuma sejuta, cuma 2 juta. Ya, benar. Itu yang namanya UMKM. Soalnya kalau misalkan berbicara tentang sekarang kan pemerintah itu atau pejabat-pejabat itu banyak yang kontra ya bang ya terhadap thrifting. Nah kalau misalkan di zaman abang dulu nih di tahun 1900-an, apakah pemerintah seheboh ini kah kepada thrifting? Nggak pernah. Tidak ada Baru-baru masalah? sekarang ini aja. Menurut abang kenapa tuh bang? Kalau Iya, karena gini. Kasus-kasus korupsi yang besar-besar ini mulai terungkap kan sekarang. sekarang? Iya. Oke. Kayak sekarang kan ya masalah Freeport lah istilahnya yang saya Ya, tahu ya. dengar dari cuma nonton dari berita. Itu diangkat kan dengan berita begini kan Ya. ditutupin dengan thrifting ya kambing hitam tadi thrifting ini. Jadi mengkambing hitamkan menutupi Pengalihan Iya. isu, pengalihan isu. Pengalihan isu. Oke, pengalihan isu ya. Apakah benar? Kita cari tahu ya. Nih, aku juga ada tanggapan nih. Gimana Jadi nih, Bang? gini, kan Pak Purbaya tuh ngurusin thrifting gitu ya. Padahal kita udah bisa menghasilkan sendiri lah tanpa disediain sama pemerintah lapangan kerja. Kita Ya. ciptain sendiri lapangan pekerjaannya. Pak, daripada Bapak ngurusin thrifting, lebih baik Bapak urusin kementerian Bapak sendiri. Kan Kementerian Keuangan tuh. Yang di bawah Kementerian Keuangan itu pajak. Ya. Nah, pajak itu Pak, koruptornya banyak banget Pak. Saya dengar aja satu orang bisa korupsi 3 triliun. Astaga. 3.000 triliun. Bayangin thrifting ini nggak nyampe triliun-triliunan. Cuman duit rakyat 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tapi mau ditutup juga, mending urusin pajak. Itu korupsinya triliunan Pak, 3.000 triliun. Dan yang lain itu baru satu orang, belum orang-orang yang lain.
Bapak urusin dulu kementerian Bapak sendiri. Kementerian Keuangan dari pajak, bea cukai itu urusin. Tangkep-tangkepin lah semua yang masuk-masuk ilegal apa segala macam silakan gitu. Kalau kita ini cuman pedagang, kita belinya juga di dalam negeri, belinya di pedagang yang lain gitu. Bukan kita yang impor, bukan kita yang apa gitu. Urusan kementerian sendiri aja lah Pak, daripada keluar-keluar nggak nyambung Bapak ngurusin thrifting. Thrifting ini kerjaannya Kementerian Perdagangan, bukan Kementerian Keuangan. Ya, pokoknya kalau masalah perdagangan, mau itu keuangan, ya ngapain lah ngusik rakyat yang udah tenang, udah damai kan. Oke lah, bukan seluruh rakyat Indonesia yang pakai thrifting, yang jadi pelaku thrifting ini kan minimal ada 10 juta, banyak loh. 10 juta bukan sedikit. Orang itu Iya kan, satu orang. ya. Mungkin kalau Yang 10 udah juta, ikut semua kerja, dagang, tenang, aman. Yang tadinya mereka nggak bisa beli motor karena kerja di thrifting. Kan mereka bayar pajak juga kan. iya. Mikirnya jangan pintas lah. Jangan mentang-mentang udah duduk jadi pejabat nih, sudah mau semena-mena. Benar. Ingat tuh kata-kata presiden kita tuh itu aja diingat. Jangan nyusahin orang aja dulu. Itu aja kan. Kalau nggak bisa bantu jangan nyusahin aja. Oke. Kalaupun mau ini ditutup atau gimana, solusinya gimana? Kalau memang harus bayar pajak, harus bikin regulasinya. Jadi kan enak, jangan asal tutup, hantam, hajar gitu kan. Harus pikirkan juga. Harus UMKM yang dipikir. Kita juga belanja kok barang UMKM. Siap lebaran itu kita beli banyak barang-barang baju baru. kan abang juga misalkan sebagai pelaku thrifting kita juga tetap membeli produk-produk baru. Jelas lah beli produk baru. Saya jujur aja kalau lebaran itu saya beli. Iya. Beli Ya itu baju muslim, koko, sarung, baju apa, sendal, baju sarung, sendal itu baru. yang UMKM semua. Kita mau beli barang-barang yang branded yang harga-harga yang baru itu mana ada duitnya. Harganya ya. Iya. UMR juga berapa ya? Iya benar-benar. Sekarang gaji yang kayak pegawai pabrik, tahu sendiri berapa? Habis bulan, habis gaji malah ke utang yang ada. Benar. Nah, anak-anak thrifting, anak-anak barang cimol, barang bekas lah istilahnya. Walaupun mereka tidak terutang dengan begitu-begituan, ya minimal mereka udah punya usaha sendiri kan? Iya. Iya, Mengurangi beban. iya. Ini Banyak yang menyangkut di bidang thrifting ini. Iya. Bukan kita-kita ini aja, termasuk ada juga lah pejabat-pejabat yang bisa ini, bisa itu, dapat ini, dapat itu. Semua kebagian. Jadi tolonglah Pak Menterinya tuh, jangan terlalu ngegas lah sama rakyat sendiri. Bapak juga digaji sama rakyat kok. Kenapa harus tekan rakyatnya? Mau dimatiin rakyatnya? Benar-benar. Janganlah. Karena thrifting juga melibatkan segala usia ya bang ya. Oh semua. Muda, Semua usia. remaja, orang tua. Makanya saya bilang Segala tadi, juga. cobalah Pak Menterinya tuh jangan turunnya di kota-kota, jangan di pelabuhan-pelabuhan. Ke pelosok. Turun coba ke gunung tuh. Iya. Gunung. Yang kalau orang Jawa nih memang betul-betul orang dalam, yang orang gunung lah istilah sebutannya kayak gitu. Bahkan bahasa Indonesia pun dia nggak ngerti. Apalagi disuruh beli baju mall. Itu. Itu dia guys. Gimana? Nah, coba kalau Dalam Bang sekali M, ya. Bang M, penjualan Bang M thrifting itu lebih banyaknya kemana persentasenya? Penjualannya ke daerah mana tuh? Kebagian semua ya, Sumatera, Kalimantan, cuman yang lebih banyak itu mendominasi itu daerah timur biasanya. Daerah-daerah ya Papua gitu ya, teman-teman kita di Papua, Ambon, Sulawesi, NTT, NTB, oh itu lumayan itu. Daerah timur berarti ya. Kenapa mereka daerah timur banyak yang beli thrifting ini? Karena mereka tahu selera. Nggak bercanda ya. Iya punya Jadi enggak. Jadi kalau menurut mereka setelah kan sering diskus sama teman-teman di sana gitu kan, alhamdulillah karena thrifting ini silaturahmi panjang teman-teman aku banyak banget tuh dari barat ke timur. Kata mereka itu yang pertama itu harga sih, ya kan? Kita ini kan UMR berapa lah, udahlah nggak usah munafik lah teman-teman ya. Laparan lah kita ini pokoknya ya. Nah mau beli makan aja kadang mikir gitu ya, apalagi mau beli baju gitu ya. Nah ini kalau di sana itu harga baju thrift itu jauh lebih murah, jadi mereka itu lebih suka untuk belanja baju thrift. Jadi masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari juga gitu. Jadi recommended banget lah.
buat mereka itu baju thrift itu. Benar. Lebih ke harga gitu ya. Ya pokoknya bukan di timur aja, kayak di Jawa juga tuh udah banyak juga Sama, peminatnya ya. kan orang-orang yang di pertanian, Ya. kayak yang sawah-sawah gitu kan. Mereka dengan beli baju-baju owo lah kalau di sana ceritanya kan, Ya. mereka langsung bawa ke sawah nggak ada masalah, Hmm. karena harganya murah kan. Kalau dia mau pakai baju baru tiba-tiba masuk ke sawah, gila kan bilang orang kan. Jadi intinya thrift ini menjangkau masyarakat Ke seluruh menengah ke Indonesia. bawah Yang dan jelas menengah ke Indonesia, menengah ke seluruh bawah. Indonesia menengah ke bawah gitu. Jadi bukan masyarakat atas, justru UMKM kita sama baju-baju impor yang mahal-mahal Adidas segala macam itu, mereka nggak bisa sampai tuh ke pelosok-pelosok di Jawa, pelosok-pelosok di Papua. Nah, yang nyampe itu apa? Thrifting karena murah. Jadi saya dulu pernah ada customer, Pak, dari Papua. Mereka nungguin banget tuh barang thrifting karena mereka sepanjang hidupnya gitu di lemarinya tuh cuma ada 5 baju, Pak. Bayangin. Terus Wajar. kalau mereka mau beli baju sekelas Adidas gitu harga berapa di mall? 500.000. 500.000. Nggak ada duit. Ada duitnya cuman beli baju thrifting 20.000, 30.000. Iya. Nah, kita ini jadi mensuplai orang-orang yang bajunya sedikit gitu dan susah untuk beli baju dan harganya tuh murah lah. Terjangkau Kayak gitu, ya. terjangkau. Nah, terus Gitu. kita juga ini kan orang-orang ya istilahnya bos-bos dari thrifting juga lah. Sosialnya tinggi. Ada bencana, itu turun Itu pasti semua. ya. Benar. Kalau ada bencana kita paling depan. Turun sampai ya ngomong bukan kita ini sampai ke Palestina juga kita ikut bantu ke sana. Benar. Berarti kan meringankan beban negara juga, itu kan. Meringankan beban. Jangan ini kan udah tenang-tenang, udah aman, rakyat juga kan nggak terlalu ini diusik. Ya. Nah, nanti kita nuntut demo segala macam ditangkapin. Ya pemerintah mah cuma berani sama rakyat, sama yang lain iya rakyat kecil, Iya. rakyat kecil itu aja yang berani. Ini ada yang lucu nih. Saya mau tanya sama Bang M sama Bang Dado. Katanya pemerintah mau stop thrifting, terus pedagangnya mau dikasih modal. Tanggapannya gimana? Katanya modalnya 1 sampai 100 juta, tapi ngutang ke bank nih gimana? Nah ini saya mau tanya juga nih, Gimana? sistemnya gimana? Cara dikasih modal itu sistem gimana? Dikasih atau pinjam atau gimana? Nah, kalau yang saya dengar ya, bukan dikasih. Kalau dikasih enak gitu, dibagiin gitu nih, 100 juta ewa. Enggak, kita disuruh ngutang ke bank, Pak. Disuruh nyicil. Oh berarti Gimana? pemerintah mengajarkan rakyat Indonesia itu untuk riba, Ngutang. riba ke bank ya. Oh benar. Gimana buat abang tanggapannya gimana? Yang jelas salah, nggak bagus, menjerumuskan rakyatnya sendiri. Benar. Sekarang saya mau tanya lagi sama kamu, uang 100 juta buat modal usaha UMKM yang mana? Kalau Antara UMKM yang mana dulu? apa ya? Saya sebutan UMKM kan lebar luas. Lebar ya. Ya. Dari bisa baju, Gorengan. Makanan. coba aku mau tanya tuh. Yang mana? 1 juta. Aku tanya dulu. Apa ya? Mungkin kayaknya usaha gorengan. Oke gorengan. Gorengan. Kalau nggak makanan-makanan yang bisa dijangkau sama semua kalangan. Oke, gorengan. Sekarang ini nggak semua rakyat Indonesia ini Suka gorengan. bukan suka gorengan. Apa tuh? Dia punya rumah pribadi, Iya. punya rumah sendiri. Minimal dia kan harus kontrak bulanan, Ya. harus kontrak tahunan. Kalau kontrakan tahunan aja udah 15 juta, berarti udah berkurang tuh dari modal 5 juta lagi. Ya, nanti kurang lagi nih. Belum untuk biaya operasional segala macam kan. Tuh. Belum kesampaian dagang, uang udah habis. Utang yang ada yang dikejar sama siapa? Orang bank. Benar. Mati. Nah, mati. Benar. Dikejar sama orang bank. Nanti disita lah dia punya TV, diambil TV-nya. Diambil punya sepeda, diambil sepedanya. Untung nggak sendalnya diambil. Kalau dia punya istri, jangan-jangan nanti istrinya diambil. Sama bang. Siapa yang ngajarin yang terjerumus? Ya pemerintah yang kayak gitu. Kalau dari bang gimana bang tanggapannya? Waduh. Yang 1 juta itu bang. Kan Iya, dari Bang Dado nih. ini ironi banget. Gimana tuh? Bukan lucu lagi teman-teman ya. Ngelihat ke belakang sebentar lah. Dulu itu pas zaman gubernurnya Anies Baswedan sama Sandiaga Uno ya, kalau nggak salah ya. Jakarta. Itu Pak Sandiaga Uno itu punya program buat biar orang tuh bisa usaha semua lah. Ya. Terus dikasih penanaman modal gitu ya. Itu skala Jakarta aja tidak jalan. Lalu Seingat aku itu ya. Jakarta ya skalanya. Gimana skala yang 10 juta
orang itu. Iya. Gimana kalau satu orangnya 100 juta dikali 10 juta berapa ya? Ada emang pemerintah uang segitu ya? Ya, gimana Ya, distribusinya ya? Iya, distribusinya, terus ngajarin satu, apa emang cuman sekedar disuruh ngutang aja? Nah, itu belum jelas, belum clear juga, dan tidak semudah itu juga, Pak. Nanti bisa Untuk dikorupsi membuat- juga ya. Nah, Itu belum kan lagi sebetulnya distribusi begitu. dari atas ke bawahnya. Aduh, udah lah, Jadi Pak. sebetulnya gini, itu kan cuma sekedar wacana kan, wacana dan rencana, iming-iming. Iming-iming pejabat biasa. Sekarang kan jangankan untuk bantu biaya modal atau gimana itu, Iya. Ya, pemodalan itu. nah, permodalan. Sekarang BPJS aja yang kita bayar susah mau berobat. Iya. Kita bayar loh. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan? Ya, ya betul. Itu kan kita yang bayar. Kita sakit mau berobat, oh Pak ini kita nggak terima BPJS. Oh Pak ini ruangannya lagi penuh. Ini yang kita bayar. Heeh. Apalagi cuma pemerintah menjanjikan akan dikasih modal dengan 100 juta. Lebih tepatnya dipinjamkan modal. 2026 ini. Oh 100 juta tahulah bukan kita mengecilkan uang, bukan. Benar. Iya, kalau sampai ya, kayak. Menjerumusin rakyatnya sendiri. Iya, kalau sampai. Kebayang kebagian nggak semua dari 10 juta pedagang thrifting ini. Apa kita yang 10 juta kebagian yang mereka yang nggak kebagian nggak nuntut nih? Nah, Gitu. Nanti jangan-jangan tidak tepat sasaran ya. Iya. Justru orang yang nggak jual thrifting tadi malah dapat. malah dikasih modal. Gitu Nah, ya. Pak Purbaya juga kan berkoar-koar itu bensin bisa dengan harga 4.000. Sekarang aja saya beli bensin pertama tuh udah 14.200. Ya. Bukan turun malah naik. Yang tadinya 12.000 sekian sekarang jadi 4.400 kalau nggak salah tadi. Ya. Mending ngurusin. Makanya rakyat yang udah dagang thrifting ini udah enak-enak, udah nggak bikin resah. aman ya. Iya, hampir rata-rata pedagang thrifting ini ya anak-anaknya nggak bener lah. Ya. Minimal dari pedagang nggak bener, orang nggak bener jadi pedagang, kadang-kadang dia jadi kuli juga. Jadi ini, ya terima kasih lah sebetulnya dengan thrifting ini pemerintah. Banyak membuka lapangan kerja Walaupun juga, ya. tidak begitu sejahtera, minimal udah bisa dapat makan, Ya, bisa nyekolahin anaknya. benar-benar. Coba kalau ini ditutup, efek dan imbasnya. Nah sekarang dibantu sama pemerintah. Oke lah dibayar dengan 10 juta orang. Heeh. Apa kuli-kulinya kebagian? Mau kerja di mana tuh kuli-kuli? Jadi pengangguran. Yang ada dia nyuri, nyopet, Kriminal ya. kriminal jelas. Menciptakan kriminal pemerintah. Dan itu akan merugikan negara juga. Iya. Kembali lagi. Jadi buat pemerintah-pemerintah juga tolong didengarkan aspirasi-aspirasi masyarakatnya. Mungkin dari banyaknya jangkauan juga harus merata ya, apa itu penglihatannya, pandangannya terhadap pelaku-pelaku thrifting. Bahwa kita pun kan menjual thrifting terhadap customer itu tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada unsur hasutan atau apapun biar dia bisa beli thrifting, enggak kan? Karena emang kemauan dari kita juga gitu, kemauan dari rakyat juga gitu kan. Ya beruntung lah pemerintah kan ada barang thrifting, barang bal lah khususnya kan, bal istilahnya gitu. Ya bapak-bapak yang punya modal, yang disebut katanya importir kan kita harus nggak perlu pakai lamaran juga. Masuk thrifting ini kan atas dasar kepercayaan kita bisa cari uang. Coba kalau pabrik-pabrik kita harus bawa lamaran minimal taman SMA. Untuk bekerja di thrifting itu tidak sesulit kita melamar Oh, kerja di tidak. pabrik. Tidak, tinggal dia mau kerja, Jujur. mau Jujur, jujur, Ya. dengerin apa kata kita, insya Allah dia bisa dan dia maju. Benar. Kalau kerja di pabrik itu udahnya bayar, harus bayar, Harus kaya. Harus tamat. harus tamatan ini itu, Kriterianya itu, penuh kriterianya dengan tinggi, gitu. Kalau di thrifting kan semua orang bisa jualan, Iya, nggak tidak memandang pendidikan. tidak ya. menghadap Nggak pendidikan, ada. disabilitas, Betul. segala macam bisa semua kerja. Iya. Bisa semua. Tidak memandang umur juga mungkin apa ya? Yes. Umur juga gitu ya. Terus sektor-sektor, banyak sektor yang terbantu juga, banyak juga kayak pedagang asongan ya kan, kaki lima itu kan jadinya bisa cari makan juga kan, Ya, penjual nasi. penjual nasi, Saya pokoknya tahu penjual dari kopi. Thrifting ini dari tahun 95 kita selalu berdampingan dengan barang-barang UMKM itu. Nggak pernah ada yang Nggak pernah, perselisihan ya, Bang? nggak ada, Benar. nggak pernah ada itu. Perselisihan nggak ada sama sekali. 95 tuh kita mungkin dari Abang selaku senior pelaku usaha thrifting ini tidak pernah ada pergesekannya dengan UMKM. Nggak ada. Mau UMKM pakaian, mau UMKM makanan ya. Apalagi makanan, ngapain? Oh kita yang beli kok. Benar. Iya, jadi terbantu itu. Berarti segala sektor berarti ya. Kita beli. Jadi sebenarnya
kita itu udah dari 95, pabrik-pabrik itu UMKM itu bisa jadi baru 2018 berapa Iya. 17 ya, berarti kebalikannya dong, bukan Benar. thrifting Kadang-kadang yang mengganggu jual-jual- gitu. Iya. Yang jual-jual makanan ini juga kayak goreng-gorengan berterima kasih dengan orang-orang thrifting ini. Kalau dulu kan ceritanya Cimol ini, Gimana? karena mereka sosialnya tinggi. Kalau itu gorengan nggak habis diborongin semua, dibagiin ke teman-teman gitu. Benar. Gitu. Nah, itu Nah sekarang kan mau dampak dibunuh, positifnya. mau dimatiin ya repot lah pemerintahnya. Nggak bakal ini sih, Makanya, nggak bakal kuat. Pejabat tuh cobalah dipilih yang dari orang-orang susah dulu, jadi dia mengerti dengan orang susah. Jangan dengan orang-orang yang memang udah banyak uang terus jadi pejabat, dia merasa pinter kan. Oke ya, luar biasa ya. Ini jawaban-jawaban dari senior tuh emang sesuai dengan pengalaman gitu ya. Bukan dari internet jawabannya. Oh bukan, Bukan saya dari pelaku Google. langsung. Apalagi Ya. chat GPT. Saya langsung ketemu langsung tuh, Ini ngobrol based langsung. on experience, pengalaman hidup. langsung. Dan itu kisah nyata, true story gitu guys. Bukan dibuat-buat atau gimana gitu. Oh nggak ada dulu. Oke, sebentar ya. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya ini udah tidak terasa ya, cukup lumayan lama. Jadi Bang, sekarang tuh kita ada sponsor nih yang masuk nih. Ada sponsor yang masuk ya. Ini tuh ada Nuta Healthy Drink ya, pengganti minuman manis yang ini tuh worth it banget. Almond Milk by Nuta ya. Jadi susu almond ini tanpa gula, tanpa susu, tanpa pengawet. Jadi pemanisnya tuh pure alami, memakai kurma dan madu ya, cocok banget. Ini bagus untuk semua kalangan, mau usia muda, usia tua, buat bumil atau busui juga bagus banget dan cocok banget yang untuk buat orang-orang yang lagi diet ya. Jadi ini minumannya minuman sehat. Ini sponsor kita ya. Ya. Untuk daerah Bandung, silakan pesen ya, bisa ke Instagramnya Nuta ya. Jadi silakan di sini nih nanti ada pesen. Ini susu almondnya enak, tidak manis, buatan dari pemanis apa Dari alami ya, dari kurma dan madu madu, nih, kurma, enak banget. Cobain ya Coba ya. guys. Waduh, Seger banget guys. madu dan garam ya? Bukan Lagu garam. itu madu dan Oh, garam. itu lagu ya, sorry. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, kalau misalkan ngomong-ngomong tadi nih kan udah panas banget nih obrolan-obrolan ya. Nah, kalau misalkan dari Bang Dado sendiri nih, Bang. Nah, menurut Abang kira-kira sekarang kita ini sebagai pelaku usaha thrift apa nih yang bisa kita lakukan atau bukan mungkin kita bisa memberikan kepercayaan kepada pemerintah bahwa kita itu tidak merugikan Iya. negara. Jadi gini, kalau masalah yang gitu, seharusnya pemerintah buka ruang. Bukan ruang. Iya, buka ruang buat Diskusi ya, Bang. diskusi dengan kita ini bagaimana, biar dia tahu lah cerita thrifting ini kayak gimana, dampaknya ke siapa aja thrifting ini, dari mulai orang tadinya nggak kerja jadi bisa ikut kerja, gitu maksudnya. Jangan tiba-tiba mau tutup aja kan, ya kan? Ya, Ya, benar. benar. Harus begitu, diundang. Nah, ini buat teman-teman thrifting juga. Ayolah, kita sama-sama lah. Bukan kita buat ngelawan pemerintah lah. Minimal ya kita jangan jadi kambing hitam terus lah, Ya, ya kan? benar. Jadi jalan keluarnya kayak gimana. Dan pemerintah juga memang harus betul-betul buka ruang seluas-luasnya buat pelaku thrifting ini. Ya, mendengarkan aspirasi. Iya, jangan selalu disalahkan. Coba dengarin dulu apa keluhan, apa permintaannya. Karena kita juga warga negara Indonesia loh, Ya, rakyat Indonesia loh. benar. Dan kita juga taat pajak, bayar pajak untuk gaji-gaji pemerintah ini, pejabat-pejabat itu juga kan. Ya, Jadi gitu maksudnya, jangan tiba-tiba mau ditutup, mau dihajar begini, begitu. Kebayang nggak 10 juta? 10 juta itu pelaku pedagang nih. ya, Belum kulinya, Benar, belum benar. pedagang nasi, pedagang asongan segala macam. lebih. Lebih Dari berarti. itu, ya. Banyak sekali. Dan pedagang thrifting ini udah seluruh Indonesia. Dari ujung Bukan dari Bandung, Jakarta, Bali, Surabaya, bukan. Udah di setiap pelosok Indonesia ini ada Iya. thrifting. Sekarang kota mana gitu yang nggak ada thrifting pasti ada. Iya. Saya tuh udah masukin semua. Untuk di wilayah Jawa Barat ini, yang saya masukin daerah Ciwidey. Saya ngobrol langsung itu, turun langsung dagang ke Ciwidey. Pengalengan saya pernah. Heeh. Garut saya pernah, Tasik saya pernah, Ciamis pun saya pernah, Banyak peminatnya Bang. sangat banyak. Sangat banyak. Nah ini untuk daerah Jawa Barat ya, Ya. belum lagi ke Jawa Tengah. Jawa Tengah tuh dari pelosok yang kita masuk jalan itu cuman 1-2 kali aja ketemu mobil atau motor,
saking sepinya daerah itu. Iya. Tapi mereka sangat menunggu dengan kedatangan kita karena barang itu berkualitas dan murah untuk dibawa jadi dibuat di kebun. Iya. Begitu beli langsung pakai buat di kebun nggak masalah. Coba kalau baju baru, sayang dengan harga mahal tapi kualitasnya jelek. Kualitasnya jelek, guys. Waduh. Saya beli nih, baju baru. Ya. Aku nggak ngerti apa itu. Jangan sebut merek, jangan sebut merek. Beli baju baru nih Ah, dengan harga taruhlah 150.000 lah. 50.000 baju baru ya. Baju Ah, baru. Gimana tuh, Bang? cuci kering pakai 1 tahun nggak nyampe hancur. Tapi kalau Cimol barang thrifting, Semua ya dari Theo thrifting ini atas bawah. atas bawah sampai celana dalam nih. Thrifting cuci kering pakai 2 tahun masih aman dan penyakit bebas dari penyakit. Belum pernah saya kena penyakit kulit. Langsung ada testimoninya nih, guys. Pemakaian langsung selama 2 tahun. Kebayang dari tahun 95. Wah, 30 tahun. Masih hidup-hidup aja. Masih hidup aja. Gini, ada kabar gembira untuk pelaku thrifting. Kita akan ada rapat dengar pendapat dengan Bapak-Bapak anggota DPR tanggal 19 November ini di gedung DPR RI. Nah, untuk masyarakat-masyarakat atau pelaku thrifting se-Indonesia, tolong disupport. Pertama, gimana cara supportnya? Pertama, bikinlah video setidaknya tentang usaha thrifting kalian. Misalnya, halo, saya Bang M, saya usaha thrifting, karyawan saya segini, saya sudah bermanfaat bagi sekitar saya gini-gini. Nah, semua orang bikin video biar didengar sama semua orang dan seluruh Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, kalau bisa datang tanggal 19 ke gedung DPR. Kita sama-sama beraspirasi ya, mungkin kami yang akan masuk ke dalam udah ditentukan misalnya berapa orang, sisanya di luar tuh bawa spanduk apa. Daerah Jawa tolong kalau bisa datang semua, kita ke sana, kita aspirasikan tentang pedagang thrifting inilah. Kalau ditutup apa jadinya kalau ditutup gitu. Mungkin nanti dikasih kontak kali, Dok, kontak personnya. Ya. Biar Nanti ya. kita kasih kontak person untuk join, masuk, nanti saya masukin ke grup, kita berangkat bareng-bareng ya. Tanggal Ketemu di sana 19. bareng-bareng. Ya kalau nggak dari kita sekarang berjuang ya siapa lagi? Apalagi. Ya. Itu aja. Betul. Atau Kita pecinta-pencint thrifting juga ya, kayak misalnya pembeli gitu. Kalau kalian nanti nggak ada thrifting lagi, gimana nih baju-bajunya gitu Itu kan? acara yang mencari nafkah. Iya, dari thrifting. tolong ya kita join bareng-bareng ya, kita support ya. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih buat Bang M dan Bang Dado ya. Boleh gimana? Ya, gimana tanggapannya tentang Menteri UMKM namanya Bapak Maman Abdurrahman. Beliau ini pro juga tuh mau nutup thrifting. Shopee gitu ya dan E-commerce TikTok. ya. E-commerce itu udah pada ditutupin ya sama Bapak ini. Bapak ini sudah bersurat ke Shopee dan lain-lain sudah ditutup. Nah, Iya. gimana? Jadi Coba begini, tanggapannya. Bapak UMKM itu kan cuma sekedar mendengarkan sepihak tanpa menanyakan si pelaku thrifting. Seharusnya dia, Harus mendengarkan lah, mengundang Iya. atau datang langsung ya. ya seharusnya harus di kedua belah pihak UMKM dengan thrifting ini harus sama-sama dipanggil lah, Dipanggil. diajak ngobrol. Iya, Kalau umpamanya ini ditutup, dampaknya apa? iya. Kalau umpamanya kita masukin ke UMKM semua, berdampaknya bagus atau tidak? Nah gitu, yang pertama kan. Nah, terus masalah dia nutup di Shopee ya, sebetulnya nggak ada masalah sih dia nutup di situ juga. Kita dulu tanpa pakai Shopee, tanpa pakai apa, kita masih jualan, masih bisa. Nah yang terpenting ini barang masuknya ini jangan sempat ditutup. Stok barang ya. Itu yang penting. Kalau untuk UMKM, udahlah kalau barang bisa masuk masih bisa jualan kok. Jadi cara Itu berjualnya aja. mungkin banyak ya, Banyak banyak cara. cara gitu kan. Cuman ini Banyak cara. stok barangnya. Ya, Stok barang yang itu paling yang pintu harus kita utamanya tuh. perjuangkan itu intinya itu. Kalau untuk yang UMKM, Bapaknya juga nggak ngerti UMKM apa sih. Orang baru jabat berapa bulan udah ngerti UMKM. Coba tanya yang serius-serius benar UMKM itu kayak gimana? Itu kan Iya. produk UMKM itu apa aja. Jangan disebut bajunya aja. Kan gorengan UMKM kan? Ini, Bang, ini UMKM, Bang. Nah itu UMKM. UMKM, guys. Coba tanyain UMKM ini gorengan ini bikinnya dari apa? Modalnya berapa? Jualnya berapa? Kayak gitu. Jangan bajunya aja yang di ini. UMKM itu seluruh ini nih buatan Indonesia.
Makanan ini nih. Makanya kita sajiin ini terus. Nah, Ini salah satu bentuk support Keren. dari thrifting. ini support kita jual UMKM. thrifting, dapat keuntungan, kita beli gorengan. Support Nah, UMKM kan. bikinan UMKM. Nah. Kita makan sama-sama. Itu Bapak UMKM. Jangan Bapak sosok ngerti lah dengan UMKM dasar. Kalau Dari Bang makan Irma nih sebagai Gen Z. Gen Z. Mana ada Bang milenial? Oh, milenial. Kalau aku mungkin sedikit aja tambahan karena udah keluar semua ini sebenarnya. Jadi ya mungkin lebih luas lagi buat pemerintah. Aku pengen ingetin yang pertama, kita bukan maling, kita bukan jual barang seperti narkoboy, manusia atau senpi, nggak kayak gitu. Kita cuma ngambil sedikit untung aja di sini buat hidup. Dan alhamdulillah kita bisa bantu negara loh secara langsung, bukan secara tidak langsung. Kita benar-benar ketemu langsung sama orang-orangnya. Jadi aku pengen bilang ke pemerintah, walaupun kalian nggak bilang makasih, aku akan bilang sama-sama ke kalian. Itu aja sih kalau dari aku. Sama-sama ya pemerintah ya. Mantap ya. Terima kasih kembali ya. Orang jabat baru berapa bulan udah ngurus UMKM. Jangan nanyain bajunya aja nih, tanyain gorengan tuh. Cara orang bikin aqua gimana? Minimal kalau gimana? benar ya kata Bang Dado tadi kan, minimal kalau nggak bisa support, nggak usah nyusahin lah. Iyalah. Kita juga nggak minta bantuan juga selama ini. Bukan kata saya, presiden. sama presiden. Iya, Prabowo, Pak Prabowo ini ngomong. Kalau nggak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Nggak bisa Nggak berapa. bisa berapa orang, sedikit orang. Nggak bisa sedikit orang, satu orang. Nggak bisa. Nggak satu bisa satu orang, jangan nyusahin orang. Nah, sekarang mau disusahin rakyat Indonesia ini. Mau dimatiin. Yang dimatiin apa? Bukan pedagang thriftingnya aja. Plus kulinya, plus pedagang asongannya, pedagang semua kena imbas. Jadi yang lucunya juga, yang diundang sama Pak Purbaya, sama Pak Maman Abdurrahman, Menteri UMKM itu, yang punya pabrik, yang datang tuh waktu itu salaman, ada kan di TikTok, Iya. mereka datang diundang gitu, minta pendapatnya tentang UMKM, kan lucu ya, yang dipanggil itu pedagangnya kecil-kecil, pedagang gimana, terganggu nggak gitu, kan kita udah undang nih UMKM, terganggu nggak sama thrifting? Enggak kok, mereka bilang nggak Mas, terganggu. sini mas, Gitu. sekali mas. Ada Mas Ari. Sini mas, orang Solo nih. Sini. Sini Masuk. duduk di tengah bisa. Duduk. Iya. Sini yang di pinggir apa? Coba obrolin masalah thrifting di Solo gimana? Nah, situ boleh. Tukar frame, tukar Coba di sini. tukar Oh frame. iya. Mas Ari di sini, Mas Ari. Biar kelihatan. Enggak, biar kelihatan Mas Ari. Sini Mas, Ayo, duduk Mas, sini Mas. Mas. Gak apa-apa Mas. Tukeran Bang M di situ Bang. Yo. Guys, kita kedatangan pelaku thrifting dari Solo, dari Jawa Tengah ya. Coba kita tanya pendapatnya Mas Ari ini. Gimana nih Mas tentang thrifting akhir-akhir ini? Pendapatnya gimana Mas? Gimana Mas? Coba saya minta pendapatnya Mas Ari tentang Menteri Purbaya melarang thrifting gimana Mas? Buat pedagang-pedagang eceran sekarang udah mulai ngerasain pusing kan? Ya. Semakin kesini cari barang aja udah susah, buat jualan cari uang udah susah gitu kan, pada bingung gitu kan. Bingung ya? Iya, pada bingung, nggak ada pemasukan ekonomi sekarang kan turun drastis kan. Terus udah drastis. Penjualan turun drastis. Oh, penjualan di Solo turun drastis ya? Turun Biasanya drastis. omsetnya berapa, jadi berapa tuh? Ya katakanlah dari 100% sekarang jadi 20-30% lah. Wow, Anjlok. jauh anjlok banget ya. Harga bal mulai melambung, Lambung tinggi, terus sekarang dibikin susah lagi kan? dibikin susah lagi ya. Iya. Kita rakyat-rakyat ini dibikin susah Iya, ya. rakyat kecil kan kasihan kan? Nyari nafkah, nyari ekonomi dari thrifting sekarang kan pada mati kan gitu. Padahal thrifting itu penyelamat ya tadinya. Untuk Iya. saya pribadi misalnya dipecat gitu ya gara-gara COVID, saya jadi pelaku thrifting. Nah, kalau Mas Ari gimana nih? Pertama kali thrifting tuh gimana Mas? Ya thrifting itu kan sangat membantu sekali kan gitu kan. Dari orang di PHK, dari orang kerja kantoran di PHK kan pada masuk ke thrifting, pada onlinean kan. Sekarang malah dimatiin kayak gini kan. Iya. Sebetulnya Mas Ari ini kan bekas preman ya Nina. Lihat Tuh, tatunya. tatunya tuh. Ini preman Beralih Betawi. sekarang tobat dagang thrifting. Atau kalau thrifting ditutup lagi Mas. Kira-kira Mas balik lagi ke tukang begal Pak. Iya, ya. Santai. Nanti jadi
turun ke jalan lagi nanti. Nah, ya kan ini takutnya bukti nih. hanya jadi Ini turun ke satu jalan dari lagi sekian kan. banyak orang ya. Ini contoh. Enak-enak online, main online, sekarang jadi diperketat, Enak, orang udah dipersusah, di insaf. live, baju thrifting sekarang udah kena banned, pelanggaran terus kan, susah Mas, ya. sebenarnya. Tapi kalau bisa jangan balik lagi, Mas. Mudah-mudahan thrifting ini masih terus jaya. Amin. Iya, karena sayang, sayangin nyawa Mas. Tetap aja di thrifting aja Mas, kita berjuang lah ya. Iya. Alhamdulillah. Orang-orang pengeluaran negara ngasih makan terus kan di penjara. Ya udah enak-enak kan kayak di Solo tuh udah banyak Mas ya. Udah banyak Di sekarang kan Boyolali, di mana-mana. gini, sekarang thrifting itu sekarang kan di Solo, Jawa Tengah itu kan semakin banyak kan. Makin banyak. Terus banyak event, sebulan bisa 3 kali, 2 kali. Jadi ekonomi rakyatnya hidup Iya, ya. terangkat. Ya, jadi dengan adanya event tuh banyak juga pedagang-pedagang lain bisa jualan ya. Jualan Event apa tuh makanan, kalau boleh ya. tahu Mas? Event apa tuh? Event thrifting dari Thrifting, baju, khusus baju. sepatu, Tiap bulan kan. kopi tiap bulan itu bisa 2 kali 3 kali Wah, di luar Solo, biasa di ya. Solo aja itu kan. Di kotanya. Belum di Jogja, Di Jogja. belum yang lain di Klaten gitu. Berarti sebenarnya masyarakat sana support ya, Support. Sangat support. Sangat support. sampai mengadakan event gitu kan, yang melibatkan orang banyak ya Mas ya. Oh dulu Iya. paling rame itu Mas di Solo di yang Haji Embarkasi ya. Embarkasi. Embarkasi iya. Solo dia. Iya. Pernah dagang di situ Mas. Ya, Itu tempat saya itu. itu masih masuk di Boyolali kan. itu. Boyolali. Boyolali. Iya. Kira-kira pelaku thrifting di Solo tuh ada berapa atau di Jawa Tengah, Mas? Kira-kira nih yang berdampak kalau nanti sampai ditutup. Kalau Boyolali sama Boyolali, Solo Klaten. itu kan kurang lebih ya udah ada lah 1.000. 1.000 ya, 1.000 tuh. So, online juga, Iya. offline juga banyak. Di Pasar Semanggi Solo itu kios ada hampir 100 kan. Terus belum Kios ya? karyawan-karyawannya Kios ya. aja. Jadi 1.000-an ya Mas ya. Kan kata pemerintah mau ditutup thrifting terus beralih ke UMKM. Gampang nggak sih ke kita beralih itu pindah Perpindahan itu emang segampang itu ya coba? Transisinya gimana tuh? Susah, Mas. Susah kan? Susah. Ya nggak segampang yang diomongin Iya. pejabat-pejabat itu kan. Kenapa susah Mas? Gimana sekarang dikasih ini pajangan lokal sama thrift, masyarakat pada milih yang thrift, bahan lebih bagus ya kan. Iya. Harga Lebih lebih nyaman, lebih murah kan itu. Iya, benar. Susah ya kalau untuk Susah. dipindah tuh nggak segampang itu ya. Nah, tolonglah kalau pemerintah mau melarang, mau menutup, jangan langsung. Nggak semua orang tuh bisa siap untuk pindah dagangan tuh susah banget Pak. Yang di TikTok juga komen-komennya tutup gitu. Jangan kayak gitu ya. Susah itu untuk beralih pindah kayak gitu. Transisinya susah banget gitu. Kita berjuang untuk thrifting ini. Ya. Kalau bisa sampai kapanpun thrifting tetap ada. Jangan pemerintah memakai tangan besinya bahwa bikin aturan yang tidak bisa diganggu gugat itu jangan. Karena pikirkanlah rakyat yang susah ini. Jangan mikirkan orang-orang yang senang, yang banyak uang. Thrifting ini banyak sekali peminatnya ya, dari orang susah-susah semua lah. Ya termasuk saya juga orang susah, bukan orang-orang yang duit. Kalau thrifting ini ditutup, ya kita mau cari makan dari mana? Jadi kan susah. Benar, Pak. Pemerintah jangan menciptakan kesusahan buat rakyatnya. Anak rakyat-rakyat ini kan udah tenang lah, sebagian mungkin 1/4 bagian lah dari rakyat Indonesia ini yang udah tenang, aman dengan adanya thrifting. Mereka bisa pakai baju yang bermerek dengan harga murah kan. Nah, terus kenapa tiba-tiba kok mau ditutup? Kalau mau minta pendapat itu ya harus ke pelaku thriftingnya. Ya, dilibatkan. Dilibatkan, jangan orang UMKM aja yang dipanggil. Yang dipanggil malah pengusaha pabriknya, yang punya pabrik. Ya, mereka mah mana nyambung. UMKM itu bukan itu Pak. UMKM Iya, itu bos, menengah Pak. mikro. Pengusaha pabriknya kaya, Kaya. karyawannya susah. Tolonglah pemerintah ini ya, itu tadi berulang-ulang saya ngomong. Coba diingat-ingat lagi lah dengan kata-katanya Pak Prabowo aja. Jangan sampai nyusahin, kalau tidak bisa nyenangin. Gitu maksudnya kan. Karena dampaknya terlalu banyak ini. Jutaan orang. Bukan dari pelaku thriftingnya aja. Dari pegawainya, dari kuli-kulinya. Semua kena dampak dari thrifting ditutup ini. Cobalah kita cari jalan keluarnya. Pemerintah buka ruang lah. Diskusi sama pelaku thrifting. Itu. Jangan mentang-mentang udah jadi pejabat, siapa yang lawan, tangkap, main-main tangkap aja mentang-mentang udah jadi pejabat.
Sedangkan kita nggak bisa tangkap pejabat walaupun dia korupsi. Kita Aduh. nyuri ayam kena 3 tahun, 4 tahun. Waduh. Orang-orang korupsi yang 3 triliun cuma setahun. Kita nyuri ayam 3 tahun. Hati. Ya Mas ya? Iya. Tidak nyambung dengan Pelaku sila ini. kelima itu berarti Bang ya. Kasihan sama rakyat kecil-kecil kayak gini kan. Iya. Jangan di stop tapi kasih solusi. Nah, benar itu, benar. Garis besarnya Benar. solusi. Iya. Solusi. Kalaupun dengan mau di jawabannya. stop, ya stopnya dalam waktu 10 tahun gitu kan. Jadi Iya, dikasih ada- ruang ada dulu, apa transisi. dulu transisi biar belajar untuk ini Kalau mau di terus. stop itu tuh. Ya kalau mau dikasih modal, kasihlah modal langsung, jangan disuruh ngutang, disuruh ke bank, suruh nyicil ya. Kayak Pusing. gitu. Oke, sekarang kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Bang M, terima kasih Mas Ari, terima kasih Bang Dado, terima kasih Ugi. Kita tutup sampai di sini edisi Dragon Cast kali ini yang ke episode berapa nih? Episode 6 ya? 6. 6, wah, episode 6. Oke, nanti kita ketemu lagi ya. Nanti besok-besok kita ada live. Semoga aja udah ditutup yang ini, tidak ada lagi prokes-prokes yang ke depan. Ya. Karena apa? Udah dibebasin aja tentunya kan. amin. Alhamdulillah. Podcastnya berubah, bukan bahas ini lagi, bukan bahas drifting lagi. Iya, jadi kita bahas apa? Ya. Hmm. Guys, jadi buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Semoga dengan podcast ini bisa membantu teman-teman yang sedang berjuang. Di sini kita akan berjuang bersama-sama untuk mencari keadilan bagi pelaku drifting ya. Dan mudah-mudahan suara kalian, suara kita semua terdengar sampai ke pemerintah. Oke, aku Gi pamit.